Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Memalukan, mau kita sembunyikan di mana wajah kita sebagai bangsa ketika membaca berita seperti ini. Ini misalnya di CNN, judulnya begini. Beredar laporan Kedubes Cina soal 44 kasus pungli warga Cina di Soeta. Maksudnya ini Bandara Soekarno-Hatta ya. Kemudian di kompas.com, ada 44 kasus pemerasan warga Cina di Bandara Soekarno-Hatta, Kementerian Imigrasi copot pejabat terkait. Tempo.co yang mengungkap lebih kasus ini pada tanggal 31 Januari membuat judul Kedubes Cina ungkap 44 warganya jadi korban pemerasan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Kalau Anda googling, berita itu muncul di berbagai media online. Ya, karena memang ini berita ini betul-betul memenuhi semua standar kelayakan sebagai sebuah berita. Bahkan berita ini harusnya menjadi headline di semua media massa dan menjadi talk show yang harus dibahas secara serius. Bersama dengan itu di media sosial itu beredar surat dalam bahasa Inggris dari Kedutaan Besar Cina di Jakarta ini ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri. Kalimat apa ya yang bisa kita ucapkan selain memalukan? Sangat-sangat malu ya kita sebagai bangsa. Padahal sebelumnya ketika heboh di media sosial ada video warga Cina yang mengaku menyuap petugas imigrasi, para pejabat kita rame-rame membantahnya. Situs Kementerian Komdiji itu bahkan membuat stempel berita itu hoax. Si pembuat konten ini kendati sudah membuat video klarifikasi, dia dikejar dan kemudian dideportasi. Wah, keren banget ya ini ya. Sebelumnya kita juga sempat dihebohkan dengan berita puluhan warga Malaysia yang datang untuk menonton konser musik Jakarta Warehouse Project juga diperas oleh polisi Indonesia, itu jumlahnya sampai miliaran rupiah malah. Saya kok dalam situasi seperti ini jadi ingat judul puisi budayawan senior kita Taufik Ismail. Majoy, malu aku jadi orang Indonesia. Apalagi yang bisa kita katakan ya, kecuali bahwa kalau kita seperti burung unta, kita menyelusupkan wajah kita ke pasir gitu, karena malu rasanya melihat situasi semacam itu. Kasus ini terungkap setelah surat dari Kedutaan Besar Cina di Jakarta itu beredar di media sosial. Saya tidak tahu ini bocor atau sengaja dibocorkan ini, dan yang jelas ini merupakan teguran, bahkan menurut saya ini adalah tamparan bagi aparat Indonesia dan bagi pemerintah Indonesia dan tentu saja sebagai bangsa Indonesia juga. Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu. Jadi baru berapa hari yang lalu, baru sepekan yang lalu ya. Itu melaporkan sejumlah kasus pemerasan yang dialami warga Cina oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan surat ini ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kedutaan Besar Cina di situ menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Luar Negeri yang telah membantu menjalin kontak dan koordinasi dengan kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Dalam surat tersebut dinyatakan Kedubes Cina itu membeberkan setidaknya 44 kasus pemerasan yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025. Total itu ada sekitar bukan sekitar, total ada sebanyak 32.750.000 uang hasil pemerasan yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Cina. Bayangkan diminta mengembalikan. Kemudian itu ada lampirannya rupanya surat ini. Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga Cina yang diperas namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang. Itu isi surat itu seperti itu. Masih dalam surat itu Kedutaan Besar Cina menyampaikan harapannya agar tanda-tanda bertuliskan dilarang memberi tip dan silakan melapor jika terjadi pemerasan dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris. Bayangkan ya, sampai seperti itu detailnya pemerintah Cina mengajari kita gitu. Kalau kayak ini di Cina ini mungkin langsung dihukum mati ini ya kalau ketahuan seperti ini. Karena walaupun nilainya mungkin nggak fantastis, tapi kan bikin malu orang se-Indonesia ya. Kedutaan Besar Cina juga berharap ada perintah yang dikeluarkan untuk agen-agen perjalanan Tiongkok sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan Cina menyuap petugas imigrasi. Dalam lampirannya rupanya Kedutaan Besar Cina juga menyertakan contoh kasus pemerasan. Misalnya seorang petugas imigrasi
yang terlibat dalam pemerasan itu ada bukti transfernya loh. Kacau banget, bukan duit cash, ini transfer. Petugas tersebut berinisial DAS dan uang yang dikembalikan itu dalam bentuk yuan ya, ini RMB 1.600.000. Nah kalau satu orang aja sampai 1.600.000 dan sekarang ini penerbangan dari Cina itu luar biasa banyak dan sekali terbang itu mereka bisa puluhan ratusan orang, berapa nilai uang korupsinya itu? Itu tadi kan 32 juta tadi itu hanya fenomena gunung es loh ya. Jadi artinya kalau fenomena gunung es itu kan ini aja puncak yang kecil aja, di bawahnya lebih gede banget. Nah ini bahkan ini disebutkan ada namanya penumpang atas nama Zhao Qiu dengan nomor penerbangan MF868. Orang tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta 20 Februari 2024 pukul 6 pagi. Selain itu kata dia ada 43 penumpang lain dari berbagai penerbangan. Nah ini dari sini aja kita udah tahu jumlahnya segitu. Jadi 44 ini yang dilaporkan ya, yang disebut tadi puncak gunung es. Seperti penjelasan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roliansyah Sumirat, mereka itu kemudian langsung memfollow upin surat dari kedutaan besar Cina di Jakarta itu, dan kemudian berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait menyelesaikan kasus pemerasan itu. Dan dikatakan oleh Sumirat bahwa Direktorat Konsuler Kemlu itu membantu memfasilitasi komunikasi dengan tadi itu, dengan lembaga-lembaga terkait tadi. Nah, tak lama setelah itu muncul kabar bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot semua pejabat di kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dari pemerasan atau pungutan liar terhadap warga negara Cina itu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah dia mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut. Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Suta, kami ganti. Itu keterangan Agus pada hari Sabtu. Agus menegaskan mereka tidak menoleransi apapun bentuk pelanggaran dan dia memastikan anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawabannya. Jadi pencopotan tadi adalah tahap awal saja ya, supaya tidak semacam tidak terulang lagi dan juga memberi efek jera lain-lainnya. Karena kalau kayak gini ini memang yang dicopot kan level pejabatnya saja, padahal biasanya melibatkan aparat di lapangan, di setoran ke atasannya gitu. Nah, reaksi Pak Agus ini oke, ini beda ketika saat heboh di media sosial. Ini ada warga Cina yang pada pertengahan bulan Januari kemarin itu ya mengaku menyogok petugas imigrasi Soekarno-Hatta sebesar 500.000, dan ini kemudian diunggah di media sosialnya dan jadi heboh. 护照里面夹50万中国优良船舶，10万以上的明天入境印度尼西亚，必须遵守他们海关，安全落地爪哇岛。Pada saat itu Pak Agus menyatakan ini akan diselidiki dugaan suap yang dilakukan oleh tugas tersebut, dan dia memastikan bakal menindak tegas jajarannya apabila memang ditemukan bukti pelanggaran. Namun apa yang terjadi? Pada waktu itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengklaim tidak ditemukan bukti suap dari warga negara Cina terhadap petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal videonya clear ya. Agus mengatakan dari hasil pemeriksaan CCTV di lokasi serta pemeriksaan internal tidak ditemukan bukti adanya suap dari warga Cina seperti yang viral di media sosial. Ini dia pada waktu itu memberikan penjelasannya kepada wartawan lewat pesan singkat pada hari Ahad tanggal 19 Januari. Nah, berdasarkan penelusuran awal, kata dia, sosok warga negara Cina yang ada dalam video diketahui berinisial LB. Dan Agus mengatakan sosok LB itu tengah diburu untuk dimintai klarifikasi. Yang bersangkutan sudah dicekal di semua tempat pemeriksaan imigrasi untuk diamankan dan klarifikasi. Agus pada waktu itu menduga yang bersangkutan dari awal memang sengaja membuat video hoax dengan narasi suap untuk memudahkan masuk ke Indonesia. Pasalnya kata dia yang bersangkutan juga sempat membuat konten negatif dengan anggota Polantas.
Waduh, ini repot dong ya. Kita dapat info yang bersangkutan juga buat konten dengan anggota Lantas. Nanti kita akan tangkal bisa 10 tahun atau seumur hidup, tegasnya. Pada waktu itu responnya seperti itu dan tidak lama kemudian memang muncul video klarifikasi. 关于本人2025年1月16号发布入境印度尼西亚的视频，在印尼本土上了热搜，印尼的新闻也发布了该视频的舆论。视频导致印尼社会舆论不断的延伸，为此本人做出澄清跟道歉。视频里的50万印尼盾只是本人签证的费用，印尼的海关服务态度非常的好，给本人签入指引，并不存在任何的违法行为。但是本人发布的视频可能在表达上面存在一定的误解和误会，为此我向印尼的海关人员深表歉意。阿马夫，由于虚假视频产生的不良影响，导致误解不断的延伸，给印尼的移民总局和当地政府带来一定的困扰。Rupanya klarifikasi saja tidak cukup, imigrasi kemudian mendeportasi 2 warga negara Cina tersebut. Mereka itu karena disebut mengunggah konten hoax. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam menyebut sanksi itu diberikan usai pihaknya memastikan tidak ada aksi suap terhadap petugas seperti yang dibuat dalam video warga negara Cina itu. Saat ini WNA berinisial LB dan LJ itu berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi menunggu pemulangan ke negaranya. Itu keterangan tertulis hari Rabu tanggal 22 Januari. Nah, kalau melihat surat dari Kedubes Cina yang dikirim tanggal 21 Januari, maka surat itu ya terjadi di tengah kehebohan video yang viral itu, dan ini bisa kita sebut sebagai respon dan sekaligus teguran atas peristiwa deportasi 2 warga Cina itu. Karena mereka sendiri ternyata punya data ya bahwa soal-soal begini udah biasa terjadi di keimigrasian kita gitu. Makanya mereka menyebutnya sebagai fenomena gunung es. Dapat dipastikan kasusnya jauh lebih besar dari hanya 44 orang itu. Saya jadi mikir-mikir ya, apa dosa kita ini sebagai bangsa kok semua sektor jadi rusak-rusakan gitu ya. Saya nggak mau ngomongin Jokowi lagi deh. Yang kalau nanti saya omongin bahwa ini karena Jokowi selama 10 tahun memerintah rusak, ini pasti ada yang marah lagi. Nanti ternak Jokowi pada ngamuk lagi. Tapi realitasnya memang sekarang nih Pak Prabowo mewarisi semua sektor yang rusak seperti itu. Dan lebih parah lagi kan bukan hanya kerusakan dari aparatnya, tapi juga APBN-nya boncos. Jadi wajar kalau sekarang ini pemerintah jadi bingung sendiri gitu ya. Saya kembali seperti saran saya sebelumnya kepada pemerintahan Prabowo, ayo bicara secara terbuka kepada publik, bicara bahwa realitasnya apa yang dia warisi dari Pak Jokowi dan apa langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk memperbaiki ini, dan minta dukungan sepenuhnya dari rakyat. Kalau memang Pak Prabowo dan aparatnya itu betul-betul berniat bersih-bersih, pasti akan didukung rakyat. Dan cara yang paling mudah membersihkan itu pertama bersihkan dulu orang-orangnya Jokowi dari pemerintahan. Selama mereka masih ada di pemerintahannya Pak Prabowo, ya susah karena mereka ini adalah sapu yang sangat-sangat kotor. Bagaimana mereka diminta untuk menyapu lantai yang kotor dan membuat jadi bersih, yang terjadi malah tambah acak kadut itu lantainya. Saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.